Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arhim Mikantoro, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2017101103110365. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 5 jurnal terkait manajemen law firm untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen law firm kelas E yang diampu oleh Bu Tinuk Dwi Cahyani. Baik, artikel pertama yang saya bahas adalah artikel yang berjudul Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Kantor Hukum Laurentius Arliman Simbolon dan Partner dalam Peningkatan Daya Saing di Kota Padang, yang ditulis oleh Imelda Tamba. Di artikel ini menjelaskan tentang peran manajemen sumber daya manusia di LAS dan Partner dalam praktek menentukan rencana jangka panjang perusahaan secara menyeluruh memerlukan beberapa perangkat. Sebagai contoh, diperlukan kemampuan yang sistematis mengevaluasi secara kompetitif serta meneliti apa strategi yang dilakukan yang terbaik, seperti tindakan jangka panjang yang akan dilakukan. Menurut Faisal Rifai, sudah merupakan tugas manajemen sumber daya manusia untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan SDM yang merasa puas dan memuaskan. Manajemen SDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada SDM. Adapun fungsi-fungsi manajemen SDM seperti halnya fungsi manajemen umum yang disesuaikan oleh kantor hukum, LAS dan Partners, yaitu fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan fungsi operasional yang mencakup pengadaan tenaga kerja, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemusatan hubungan kerja. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia mungkin akan dijumpai ada beberapa perbedaan. Aspek lain dari manajemen sumber daya manusia adalah peranannya dalam pencapaian tujuan perusahaan secara terpadu. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan karyawan dan pemilik tuntutan masyarakat luas. Peranan manajemen sumber daya manusia adalah mempertemukan atau memadukan ketiga kepentingan tersebut, yaitu perusahaan, karyawan, dan masyarakat luas, untuk menuju terciptanya efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kinerja perusahaan. Dan artikel ini juga menjelaskan tentang peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing di LAS dan Partners. Secara klasikan bisa dikatakan bahwa sebelum mulai membuat program perencanaan SDM, hendaknya perusahaan mengetahui terlebih dahulu arah strategi bisnis yang akan dijalankan. Hal ini penting untuk memberikan acuan mengenai profil dan kebutuhan pegawai yang harus dipenuhi. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dalam perencanaan SDM dapat selaras dengan strategi bisnis perusahaan ke depannya. Setelah menyelaraskan strategi bisnis, hal penting yang harus dilakukan selanjutnya dalam perencanaan SDM adalah mengestimasikan jumlah pegawai yang keluar kontrol rule. Dalam melaksanakan peran ini, Departemen Sumber Daya Manusia bertugas untuk mengendalikan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Departemen Sumber Daya Manusia mengeluarkan kebijakan dan mengendalikan sumber daya manusia melalui kebijakan tersebut, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia berperan sebagai wakil pihak top manajemen perusahaan. Dengan adanya berbagai peraturan, peran ini semakin penting dalam mengatur masalah keselamatan kerja. Selanjutnya, artikel kedua adalah yang berjudul Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Hukum, yang ditulis oleh Agus Raharjo, Angkasa, dan Hipnu Nugroho dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Permasalahan mengenai advokat yang ditimbulkan dari munculnya undang-undang advokat
dan yang terkait dengan kinerja advokat relatif cukup banyak untuk digali. Akan tetapi dalam artikel ini ada dua permasalahan yang dibahas pada artikel ini. Yang pertama mengenai penilaian terhadap kinerja advokat dalam pemberian bantuan dan pelayanan jasa hukum. Dan kedua adalah mengenai pengawasan terhadap kinerja advokat dalam pemberian bantuan dan pelayanan jasa hukum di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Di dalam artikel ini juga dijelaskan mengenai pengertian kinerja dan indikator pengukurannya. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Kinerja meliputi kinerja pegawai, kinerja unit, dan kinerja lembaga itu sendiri. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Masalah pengukuran kinerja baik organisasi publik maupun swasta terkait erat dengan akuntabilitas dan kinerja dari industri yang bersangkutan. Kaplan dan Orton menyajikan suatu kerangka yang holistik dan komprehensif dalam menerjemahkan suatu tujuan strategis organisasi ke dalam pengukuran kinerja menyeluruh yang mencakup 4 perspektif, yaitu financial performance, customer satisfaction, internal business process, dan learning and grow. Pada saat perusahaan melakukan pengukuran secara finansial, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang dimilikinya. Dari tahap-tahap perkembangan industri tersebut akan diperlukan strategi-strategi yang berbeda-beda. Dalam perspektif finansial terdapat 3 aspek dari strategi yang dilakukan suatu perusahaan, yaitu pertumbuhan pendapatan dan kombinasi pendapatan yang dimiliki suatu organisasi bisnis, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas, dan penggunaan aset yang optimal dan strategi investasi. Perspektif customer dalam balance scorecard mengidentifikasi bagaimana kondisi customer mereka dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor mereka. Segmen yang telah mereka pilih ini mencerminkan keberadaan customer tersebut sebagai sumber pendapatan mereka. Dalam perspektif ini, pengukuran dilakukan dengan 5 aspek utama. Pertama, pengukuran pangsa pasar. Kedua, customer retention. Ketiga, customer acquisition. Keempat, customer satisfaction. Kelima, customer profitability. Oleh karena aspek tersebut masih bersifat terbatas, maka perlu dilakukan pengukuran yang lain, yaitu pengukuran terhadap aktivitas yang mencerminkan nilai tambah bagi customer yang berada pada pangsa pasar perusahaan. Pengukuran tersebut dapat berupa atribut produk atau jasa yang diberikan kepada customer, hubungan atau kedekatan antar customer, image dan reputasi produk atau jasa di mata customer. Perusahaan berdasarkan perspektif proses bisnis internal melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan suatu produk yang memberikan kepuasan tertentu bagi customer dan juga para pemegang saham. Dalam hal ini perusahaan berfokus pada 3 proses bisnis, yaitu proses inovasi, proses operasi, proses pasca penjualan. Proses inovasi merupakan salah satu kritikal proses dalam proses penciptaan nilai tambah bagi customer, di mana efisiensi dan efektivitas serta ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi customer. Secara garis besar, proses inovasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan terapan, dan pengukuran terhadap proses pengembangan produk. Kesadaran untuk mengukur kinerja perlu ditumbuhkan karena hal ini diperlukan untuk langkah perencanaan program kerja di masa mendatang. Advokat yang berpraktik mandiri ataupun kantor hukum dan lembaga bantuan hukum berdasarkan hasil penelitian tampak tidak familiar dengan prinsip indikator pengukuran kinerja sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga untuk mengukur kinerja mereka sangat susah. Oleh karena itu, nampaknya mereka perlu segera mengadopsi pengukuran kinerja ini
agar kinerja mereka bisa diukur, agar penyusunan program kerja pada tahun berikutnya dapat terencana dengan baik. Oleh karena itu tidak ada indikator dalam bidang hukum yang bisa digunakan untuk menilai kinerja advokat. Maka di bawah ini akan diuraikan mengenai cara kerja advokat dalam menangani perkara pidana. Tentu saja kerja ini hanya terbatas pada perkara yang ditangani tanpa melibatkan atau menggunakan indikator kinerja yang ada pada ilmu ekonomi. Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja advokat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, terutama yang menjadi fokus kajian di sini adalah cara kerjanya. Bagi advokat yang tergabung dalam suatu organisasi bantuan hukum atau organisasi profesional yang bersifat komersial, nampaknya tidak terlalu susah karena mereka sudah mempunyai standar tersendiri dalam melayani klien, termasuk evaluasi atas hasil pekerjaan dan pengawasannya. Akan tetapi terhadap advokat yang bekerja secara mandiri atau kantor hukum yang tidak memiliki manajemen penanganan perkara yang baik akan sangat sulit mengukur kinerja mereka karena segala sesuatunya dilakukan secara pribadi. Baik, selanjutnya jurnal ketiga yang berjudul Pengembangan Aplikasi E-Litigasi Kantor Hukum di Surabaya yang ditulis oleh Budi Endarto, Dani Teguh Wibowo, dan Eri Meta. Di dalam jurnal ini dijelaskan tentang pemetaan kebutuhan penggunaan teknologi informasi pada kantor hukum. Pemetaan ini diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dari masing-masing kantor hukum mitra karena dimungkinkan masing-masing kantor hukum mitra memiliki karakter dan budaya yang berbeda dalam memberikan layanan jasa hukum. Dari hasil pemetaan yang dilakukan, selanjutnya disusun rencana kegiatan yang berisikan program kegiatan, kerangka waktu pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan anggaran biaya yang diperlukan. Dari hasil rekapitulasi jumlah layanan jasa hukum tahun 2018 yang diberikan oleh kedua mitra sebagaimana disajikan dalam dalam pertemuan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa layanan jasa hukum pada kedua kantor hukum mitra lebih didominasi layanan jasa hukum litigasi atau layanan jasa hukum pada penyelesaian sengketa di pengadilan dibandingkan dengan layanan non litigasi. Dari presentasi dan diskusi yang dilakukan disepakati bahwa aplikasi yang diprioritaskan untuk dibangun adalah aplikasi litigasi. Yang kedua, perencanaan pembangunan infrastruktur kantor hukum digital. Pada tahap ini akan berangkat dari hasil pemetaan yang telah dilakukan sehingga diketahui gambaran tentang infrastruktur kantor hukum digital yang dibutuhkan. Dalam perencanaan infrastruktur kantor hukum digital juga diperlukan kajian tentang kebutuhan masing-masing kantor hukum dengan memperhatikan kebutuhan serta karakteristik yang dikembangkan pada masing-masing kantor hukum. Dari hasil pemetaan terhadap kedua mitra, hanya SMB Law Office yang telah memiliki klien portal. Dengan demikian, dalam kegiatan ini disepakati untuk dibangun klien portal pada kantor hukum Kukuh Pramono & Partner. Selanjutnya diketahui bahwa pada kedua kantor hukum tidak memiliki sistem informasi dan DDR. Maka untuk memenuhi kebutuhan layanan jasa hukum di bidang litigasi terhadap kedua kantor hukum perlu dibangun information system dan digital data room. Dan yang ketiga terkait pengembangan desain arsitektur sistem pada kantor hukum. Pada tahap pengembangan dan pelaksanaan program ini dimulai koordinasi dengan pengembang sistem informasi di mana pengembangan sistem informasi berangkat dan berbasis dari desain arsitektur sistem yang direncanakan. Setelah sistem informasi dibangun berdasarkan desain arsitektur, maka langkah berikutnya adalah mengembangkan sistem informasi dengan dibantu pihak pengembang aplikasi. Selanjutnya melaksanakan sosialisasi dan asistensi penggunaan sistem informasi e-litigasi kepada staf dan lawyer masing-masing. Senada dengan pembangunan aplikasi e-court, aplikasi e-litigasi yang dikembangkan untuk kepentingan kedua mitra
Dalam kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya untuk mengajukan gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara secara online. Jadi dalam pengembangan aplikasi e-litigasi, dalam kegiatan ini memiliki persamaan bahkan menyelaraskan dengan aplikasi e-court. Selanjutnya jurnal yang keempat yang berjudul Pengembangan Legal Service dan Legal Proses pada Kantor Hukum Konvensional di Surabaya, yang ditulis oleh Budi Endarto, Fitra Mardiana, dan Muhammad Haris Murdani. Dalam konteks persaingan layanan jasa hukum yang diberikan oleh kantor hukum, setidaknya ada dua bidang inovasi yang harus dikembangkan. Seorang advokat yang bentuk layanan jasa hukum dan proses layanan jasa hukum. Pada bidang legal service, kantor hukum dituntut untuk berinovasi, di mana yang awalnya hanya memberikan layanan di bidang litigasi atau layanan jasa hukum konvensional, idealnya harus berinovasi untuk memberikan layanan jasa hukum non-litigasi atau non-konvensional. Salah satu bentuk layanan jasa hukum non-konvensional yang saat ini sangat diperlukan bagi perusahaan adalah legal due diligence, atau dalam terminologi bahasa Indonesia adalah uji tuntas dari segi hukum. Selanjutnya dari segi proses layanan jasa hukum, di mana pada awalnya dilakukan dengan metode konvensional, dalam era digital saat ini harus mulai dipikirkan layanan jasa hukum melalui proses digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di Surabaya sendiri, jumlah advokat anggota Bradi sampai dengan tahun 2018 tercatat 1.800 advokat, dan setiap tahun bergabung anggota baru rata-rata sejumlah 100 advokat yang disumpah oleh pengadilan tinggi. Dalam kegiatan ini, penulis memilih kantor hukum SNB Law Office sebagai mitra 1 dan Alam dan rekan serta sebagai mitra 2. Untuk tahap awal akan dilakukan penelusuran tentang bentuk pelayanan yang selama ini diberikan, kebutuhan pengembangan teknologi informasi masing-masing mitra, kesiapan mitra dalam pengembangan dan mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi. Hasil dari FGD, pelatihan, dan pengenalan penggunaan sistem informasi jasa hukum, ditemukan pemetaan kebutuhan layanan jasa hukum dari para mitra, menghasilkan layanan jasa hukum non-litigasi berbentuk legal due diligence, mengembangkan sistem informasi pada kantor hukum konvensional melalui aplikasi Firlo, berkembangnya bentuk layanan jasa hukum yang diharapkan dapat meningkatkan pendapat dan efisiensi layanan hukum yang diberikan oleh kantor hukum konvensional melalui pengembangan legal service dan legal proses berbasis teknologi informasi. Hasil dari pemetaan tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan dan menghasilkan beberapa capaian, yaitu pengembangan layanan jasa hukum non-litigasi pada mitra berupa legal due diligence melalui pelatihan dan memberikan kesempatan bagi mitra untuk mengembangkan alternatif layanan jasa hukumnya. Yang kedua, penggunaan sistem informasi Firlo menjadikan layanan jasa hukum yang diberikan oleh mitra semakin cepat dan efisien. Dan yang terakhir, pengembangan layanan jasa hukum dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi pada kantor hukum mitra melalui pengembangan legal service dan legal proses berbasis teknologi informasi. Baik, yang selanjutnya jurnal yang terakhir yang berjudul Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Strategi Operasional pada Firma Hukum MAP, yang ditulis oleh Aisyah Pia Asun Putri. Di jurnal ini berfokus pada gimana firma hukum MAP memenuhi ekspektasi kliennya, menimpa pelayanan bersumber pada ukuran SREF-Qual. Riset ini juga mengevaluasi daya guna dan strategi operasional firma hukum MAP. Bersumber pada temuan riset ini, firma hukum MAP sudah memenuhi ekspektasi klien dan pelayanan hukum yang sudah diberikan oleh firma hukum MAP. Baik, jurnal yang terakhir yang berjudul Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Strategi
operasional pada firma hukum MAP yang ditulis oleh Aisyah Pia Asrun Putri. Pada riset ini berfokus pada gimana firma hukum MAP memenuhi ekspektasi kliennya menimpa pelayanan bersumber pada ukuran share qual. Riset ini juga mengevaluasi daya guna dari strategi operasional firma hukum MAP. Bersumber pada temuan dari riset ini, firma hukum MAP sudah memenuhi ekspektasi klien dan pelayanan hukum yang sudah diberikan oleh firma hukum MAP pula telah memuaskan. Firma hukum MAP dinilai sudah sukses mengimplementasikan strategi operasional, yakni dengan memakai strategi waste elimination yang mana menolong firma hukum MAP buat mengalami tantangan bisnis dalam tiap harinya. Tetapi terdapat beberapa perbaikan yang perlu dibuat. Menurut penulis ialah dengan meningkatkan performa pelayanan dengan mengimplementasikan CRM serta pula dengan melakukan benchmarking. Baik, sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.